Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anindya Izni, Faya Asma, dan Ezra Rahman akan mempresentasikan tentang peradaban Islam Daulah Syafawi di Persia. Tentang Daulah Syafawi. Daulah Syafawi adalah salah satu dinasti yang berkuasa di Persia yang sekarang disebut Iran pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Dinasti ini memainkan peran penting dalam sejarah peradaban Islam, khususnya dalam perkembangan budaya, agama, dan politik di wilayah Persia. Daulah Syafawi didirikan oleh Syah Ismail I pada tahun 1501 setelah ia berhasil menyatukan wilayah Persia dan mendirikan kekuasaan Syiah. Dinasti ini menggantikan kekuasaan dinasti Timuriyah dan menjadi dinasti penting yang mengubah peta politik dan sosial Persia serta dunia Islam secara keseluruhan. Di bawah kepemimpinan Syah Ismail I, Daulah Syafawi mengadopsi Syiah sebagai agama negara yang mempengaruhi perkembangan agama Islam di wilayah tersebut. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat identitas politik dan budaya Persia, tetapi juga menyebabkan konflik dengan kekhalifahan Sunni di wilayah lain seperti Kekaisaran Utsmaniyah dan Kesultanan Mughal. Langkah tersebut menjadikan Syiah sebagai bagian integral dari identitas nasional Iran yang masih berlangsung hingga saat ini. Pada masa pemerintahan selanjutnya, seperti pada masa Syah Abbas I pada tahun 1587 sampai 1629, Daulah Syafawi mengalami puncak kejayaan. Syah Abbas berhasil memperkuat negara dengan memperkenalkan berbagai reformasi militer, politik, dan ekonomi. Ia memperkuat angkatan bersenjata dengan bantuan pasukan Janisari, serta mengembangkan infrastruktur dan perdagangan yang menghubungkan Persia dengan Eropa dan Asia. Pembangunan kota-kota besar seperti Isfahan sebagai ibu kota negara mencerminkan kebangkitan peradaban dan budaya Persia pada masa itu. Namun, setelah puncak kejayaannya, Daulah Syafawi mulai mengalami kemunduran pada abad ke-17. Korupsi internal, pemberontakan, dan serangan dari kekuatan asing seperti Kekaisaran Utsmaniyah dan Afghanistan menyebabkan kelemahan kekuasaan Syafawi. Pada akhirnya, pada awal abad ke-18, Daulah Syafawi runtuh setelah diserang oleh pasukan Afghanistan di bawah pimpinan Mahmud dari Ghazni, yang memaksa keluarga kerajaan Syafawi untuk meninggalkan Isfahan dan memindahkan pusat kekuasaan ke Qazvin. Meskipun dinasti Syafawi akhirnya runtuh, warisan mereka tetap hidup dalam budaya, seni, dan agama di Iran. Mereka berjasa dalam memperkenalkan dan menyebarkan Syiah di wilayah Persia, serta berkontribusi besar terhadap perkembangan seni dan arsitektur Islam, yang masih terlihat di berbagai peninggalan sejarah seperti masjid dan istana megah yang dibangun pada masa mereka. Kondisi sosial. Pada masa Islam, Iran dikuasai oleh beberapa kerajaan besar yang berperan penting dalam perkembangan wilayah ini. Dinasti bawah mempersatukan Persia dan Irak di bawah kekuasaan Adlul al-Daulah, membentuk negara besar dan melakukan ekspansi besar-besaran. Setelah itu, dinasti Saljuk mengambil alih A'la al-Daulah Muhammad sebagai pemimpinnya. Kemudian, Mongol di bawah Genghis Khan melakukan ekspansi besar, menaklukkan wilayah Islam termasuk Baghdad pada 1258 Masehi. Hulagu Khan menghancurkan peradaban Islam di Baghdad dan mendirikan dinasti Ilkhan pada 1259 Masehi. Meskipun awalnya menghancurkan Islam, penguasaan Ilkhan seperti Tagudar dan Ghazan Khan kemudian memeluk Islam. Ghazan Khan menetapkan Islam sebagai agama resmi kerajaan dan memperkenalkan reformasi besar, termasuk penerapan hukum Islam. Selain kemunduran Mongol, Timuriyah di bawah Timurleng mengambil alih. Ia menaklukkan wilayah luas termasuk Iran, Irak, Anatolia, dan Suriah dengan alasan membela syariah. Timur didukung oleh ulama lokal dan kaum sufi, tetapi kekuasaannya berakhir setelah kematiannya pada 1405 Masehi. Setelahnya, dinasti Safawiyah muncul sebagai penguasa baru Iran. Para pemimpin dinasti Syafawi di Persia. 1. Ismail I pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. 2. Tahmas I dari tahun 1524 sampai 1576 Masehi. 3. Ismail II dari tahun 1576 sampai 1577 Masehi. Keempat, Muhammad Qudabe dari 1577 sampai 1588 Masehi. Kelima, Abbas I dari 1588 sampai 1628 Masehi. 6. Safi Mirza dari tahun 1628 sampai 1642 Masehi. Ketujuh, Abbas II dari tahun 1642 sampai 1667 Masehi. 8. Sulaiman dari tahun 1667 sampai 1694 Masehi.
9. Husain dari tahun 1694 Masehi sampai 1722 Masehi. 10. Tahmasp II dari tahun 1722 sampai 1732 Masehi. Ke-11 Abbas III dari tahun 1732 sampai 1736 Masehi. Raja yang paling berkontribusi adalah Ismail I dan Abbas I. Ismail I berhasil menguasai seluruh Persia dalam 10 tahun. Meskipun dikalahkan oleh Turki Utsmani dalam Perang Chaldiran 1514 Masehi, setelah masa Ismail dan beberapa raja penerusnya, dinasti Safawiyah melemah akibat konflik internal. Abbas I kemudian memulihkan kekuatan dinasti, membawa kemajuan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Puncak kejayaan dinasti Syafawi di Persia. Puncak kejayaan Daulah Syafawi terjadi pada masa pemerintahan Syah Abbas I pada tahun 1588 sampai 1629. Di bawah kepemimpinan Syah Abbas I, Daulah Syafawi mencapai kemajuan besar dalam berbagai bidang. Seperti yang pertama itu ada militer, yaitu Syah Abbas I membangun angkatan perang yang kuat dan berhasil mengalahkan musuh-musuh seperti Ottoman dan Uzbek. Yang kedua, ekonomi, yaitu kerajaan ini berkembang pesat melalui perdagangan, khususnya di bidang tekstil, kerajinan, dan rempah-rempah. Teheran dan Isfahan menjadi pusat perdagangan dan budaya yang penting. Yang ketiga, budaya, yaitu Syah Abbas I mendorong perkembangan seni dan arsitektur. Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang terkenal dengan kemegahan masjid, istana, dan taman-taman yang indah. Masa kemunduran dinasti Syafawi di Persia. Setelah wafatnya Abbas I pada tahun 1628 Masehi, dinasti Safawiyah diperintah oleh 6 raja, yaitu ada Syafi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmas II, dan Abbas III. Namun, mereka gagal mempertahankan kejayaan era Abbas I, sehingga dinasti Safawi runtuh pada tahun 1736 Masehi. Faktor internal kemunduran. Yang pertama, reformasi administrasi yang melemahkan kekuatan Qizilbash. Yang kedua, perebutan kekuasaan dalam kerajaan akibat tradisi penunjukan raja. Yang ketiga, dekadensi moral raja-raja seperti Syafi Mirza, Abbas II, dan Sulaiman yang bersikap kejam, pemabuk, dan lalai mengurus kerajaan. Adapun faktor eksternal, yang pertama, konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Yang kedua, pemberontakan daerah-daerah yang melepaskan diri dari kekuasaan Safawi. Dinasti Safawi akhirnya runtuh pada tahun 1736 Masehi setelah dijatuhkan oleh Nadir Shah, kepala suku Turki di Persia. Terima kasih.